Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel aku ya. Kenalin aku Wanda. Di sini aku bakalan cerita atau bahas tentang sejarah, peradaban masa lampau atau lain hal yang menarik untuk dibahas tentunya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Tapi sebelum itu aku minta kalian untuk subscribe dulu ya, biar aku tambah semangat bikin videonya. Oke? Yang bakalan aku bahas pertama kali adalah tentang penanggalan, almanak, tarik, takwim, atau yang lebih kita kenal dengan kalender, merupakan sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu. Jadi kalender ini adalah merupakan sebuah sistem untuk memberi nama pada periode waktu. Contohnya, hari, bulan, dan tahun. Ada 3 jenis kalender yang didasarkan dari gerakan-gerakan matahari dan bulan. Yang pertama, ada kalender surya atau solar. Kalender yang didasarkan pada musim dan revolusi bumi mengelilingi matahari. 1 kali revolusi bumi sama dengan 1 tahun atau 365,2442 hari. Seperti kalender Persia, kalender Julian, kalender Iran, Bahai, Koptik, Suryakati atau kalender resmi Thailand, dan juga kalender yang sekarang kita pakai, kalender Gregorian atau kalender Masehi. Yang kedua ada kalender Chandra atau lunar, kalender yang didasarkan pada revolusi bulan terhadap bumi. Jadi kalau surya itu revolusi bumi terhadap matahari, kalau solar revolusi bulan terhadap bumi itu. Jadi 1 putaran kalender lunar sama dengan 12 putaran revolusi bulan. 1 putaran revolusi bulan sama dengan 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 9 detik ya, bukan 19 detik, 9 detik. Dan dalam waktu 1 tahun ada 354 hari, 10 jam, 49 menit, 48 detik, atau lebih singkat 10 hari, 17 jam, 4 menit, dan 37 detik dari kalender solar. Kalau kalender surya itu atau solar, 1 kali revolusi bumi sama dengan 1 tahun. Kalau kalender lunar, 1 kali revolusinya, 1 kali revolusi bulannya itu 1 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu terdapat 12 kali revolusi bulan, atau bulan mengelilingi buminya itu 12 kali dalam 1 tahun. Kalau misalkan kalender surya itu 1 kalinya itu 1 kali bumi mengelilingi mataharinya itu sama dengan 1 tahun. Contoh kalender lunar adalah kalender Hijriyah, Jawa, Sunda, dan Baduy. Mungkin ada yang lainnya, kalian boleh komen di bawah ya. Dan yang terakhir ada kalender Surya Chandra atau lunisolar, yang disesuaikan dengan pergerakan keduanya tentunya, matahari dan bulan. Contohnya kalender Bali, Yahudi, Tionghoa, Saka, Jawa, Sunda. Mungkin juga kalian tahu selain daripada itu, komen di bawah ya. Dan mungkin kalian ingin bahas yang mana gitu, kalender yang mana yang kalian ingin bahas, komen juga di bawah ya. Apakah Yahudi kah? Apakah Jepang kah? Tionghoa, Korea, Sunda, Bali, Jawa, Saka, atau yang lainnya? Komen aja di bawah, nanti aku bakalan bahas insya Allah ya. Oke, lanjut. Kalender ditetapkannya kapan sih pertama kali gitu? Kalender ditetapkan pertama kali di Romawi sejak pendirian kota Roma sekitar 753 sebelum Masehi oleh Romulus yang juga raja pertama Romawi. Acuannya pada saat itu adalah perubahan musim dari gerak semu matahari. Saat itu kalender hanya 10 bulan dan kurang lebih hanya 304 hari dalam 1 tahun. Kalender ini juga dinamakan kalender Romulus, sesuai dengan pendirinya atau pencetusnya, atau yang mendirikan kota Roma pertama kali gitu. Ada juga yang bilang
kalender Romawi kuno gitu. Awal bulan pada saat itu mengacu pada permulaan musim semi, saat posisi matahari berada di titik vernal equinox. Vernal equinox sendiri merupakan dua momen dalam setahun di mana matahari tepat di atas khatulistiwa, siang dan malam memiliki panjang yang sama, dan juga di mana salah satu dari dua titik di langit, yaitu jalur di mana jalur tahunan matahari dan ekuator langit saling berpotongan gitu. Jadi tahunan matahari dan ekuator itu saling berpotongan gitu. Di utara, titik balik musim semi terjadi tanggal 20 atau 21 Maret saat matahari melintasi ekuator langit menuju utara, dan sebelah bumi selatan terjadi tanggal 22 atau 23 September ketika matahari bergerak ke selatan. Saat itu bulan musim semi terjadi tanggal 21 Maret yang menjadikan Maret atau Martius menjadi bulan pertama. Susul Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, dan Desember, yang satu bulannya terdiri dari 30 dan 31 hari. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi terdapat penambahan bulan oleh Raja Numa Pompilius yang merupakan raja kedua Romawi sebagai acuan musim dingin yang saat itu masih belum terprediksi. Bulan tambahan ini dinamakan Januarius dan Februarius sebagai bulan ke-11 dan 12, memiliki hari 29 dan 28 hari. Ia juga mengurangi hari semua bulan yang memiliki 30 hari. Jadi yang 30 hari itu menjadi 29 hari, yang mengakibatkan satu tahunnya menjadi 355 hari. Kalender ini dinamakan kalender Numa sebelum diubah lagi oleh Julius Caesar sekitar tahun 45 sebelum Masehi atas saran Sosigenes, astronom dari Alexandria. Ia menetapkan Januari sebagai awal tahun dan menerapkan tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Jadi Januari, Februari itu dijadikan awal tahun gitu. Jadi Januari, Februari, Maret, April gitu, dan seterusnya. Kalender ini dinamakan kalender Julian dan ditetapkan secara resmi di Eropa pada saat itu. Jadi semua negara Eropa memakai kalender ini. Meskipun pada dasarnya kalender ini terdapat selisih antara satu tahun kalender Julian dengan panjang rata-rata tahun tropis selama 11 menit 14 detik dan akan menjadi satu hari dalam kurun waktu 128 tahun. Jadi setelah 128 tahun setelah ditetapkannya kalender Julian, akan ada perbedaan selama satu hari seperti itu. Namun kalender ini tetap digunakan. Bahkan sampai saat ini gereja ortodoks masih menggunakan perhitungan kalender ini. Sampai pada puncaknya tahun 1582 Masehi, musim semi jatuh pada tanggal 11 Maret, bukan lagi 21 Maret, karena selisihnya itu. Jadi musim semi itu maju 10 hari dari tanggal seharusnya. Melihat perbedaan ini, Paus Gregorius ke-13 menyempurnakan kalender Julian atas saran dari Aloysius Lilius atau Luigi Lilio, seorang dokter, astronom dan filsuf dari Napoli, Italia, di mana ia menetapkan tanggal melompat 10 hari pada bulan Oktober untuk menyelaraskan perbedaan tersebut. Tanggal 4 Oktober besoknya langsung tanggal 15 Oktober. Jadi tanggal 5 sampai 14 itu dihilangkan. Kalender ini diberi nama kalender Gregorius atau kalender Masehi yang sampai saat ini kita pakai karena belum diubah lagi. Negara Eropa yang pertama kali secara resmi memakai penanggalan ini Republik Venesia, Spanyol, Portugis, Belanda, Jerman, Polandia, dan lain-lain. Jadi di Eropa itu sebagian negara ada yang pakai, ada yang tidak gitu.
dan yang tidak itu tetap menggunakan kalender Julian. Sampai pada akhir abad ini secara resmi semua negara Eropa memakai penanggalan Gregorian ini atau kalender Gregorian ini. Rusia saja baru tahun 1918 menerapkan kalender ini, sedangkan di Asia, Afrika, Amerika Latin, penyebarannya itu dilakukan oleh negara Eropa yang menjajah wilayah tersebut. Di Indonesia sendiri baru tahun 1910 memakai kalender ini. Hal ini pun dikarenakan ada hukum penyelarasan atau penyeragaman Hindia Belanda yang mengharuskan negara bagian Hindia Belanda itu memakai kalender Gregorian. Sebelumnya di Indonesia sendiri memakai kalender Hijriah atau kalender lunar. Ada juga yang memakai penanggalan di daerah-daerah tertentu itu berbeda gitu, seperti kalender Sunda di daerah Sunda, kalender Jawa di daerah Jawa, kalender Bali di daerah Bali, seperti itu. Ada tambahan sedikit, pada tahun 1622 permulaan tahun atau tahun baru ditetapkan 1 Januari. Sebelumnya tahun baru di setiap negara Eropa itu berbeda-beda. Jadi di Venesia apa gitu, bulan apa, di Belanda bulan apa gitu, di mana bulan apa, seperti itu. Dan tahunnya itu berbeda-beda dan tanggalnya itu berbeda-beda. Maaf ya kalau belibet baru. Maaf ya, maaf. Ya oke, mungkin segitu aja pembahasan hari ini. Jika ada salah-salah kata, salah ucapan, banyak suara-suara bising ataupun yang lainnya yang kurang dimengerti, mohon tulis di komentar aja ya. Kita belajar bersama di sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.